Seorang mafia berani membawa senjata ke kantor polisi. Seketika polisi panik. Mereka mengeluarkan senjata dan membidik langsung ke arahnya. Namun, dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan perlahan berlutut. Kemudian dia mengeluarkan semua senjatanya dan meletakkannya di lantai. Tindakannya ini membuat polisi tidak mengerti. Setelah melucuti semuanya, dia berkata dengan lembut, "Saya ingin berbicara dengan kepala Anda. Aku harus menemuinya." Pada saat ini, kepala polisi sedang berbicara dengan bawahannya Sugan. Ketika mereka melihat adegan ini melalui kamera CCTV, keduanya segera berdiri. Melihat pria di layar, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Ternyata namanya Jimmy dan dia adalah pemimpin salah satu dari 7 kelompok mafia lokal. Bagaimanapun, dia sangat rendah hati, tidak pernah menyiksa atau menindas orang. Sedemikian rupa sehingga polisi tidak pernah menangkapnya. Meski rendah hati, bukan berarti ia lemah. Setelah seseorang datang untuk berbicara, dia pasti akan memukuli mereka sampai mereka tidak punya gigi untuk mengunyah nasi. Namun, dia tidak sengaja membuatnya membenci kehidupan seperti ini. Hari itu Jimmy dan temannya sedang pergi keluar ketika mereka diikuti oleh orang-orang dari pihak musuh. Tapi mobil dengan model yang sama dengannya tepat pada waktunya. Yang lain mengira mobil itu sebagai mobilnya. Kemudian mereka melepaskan tembakan kemana-mana. Jimmy melihat ini dan langsung bereaksi. Di bawah penindasan Jimmy seketika musuh segera melarikan diri. Ketika Jimmy kembali untuk memeriksa situasi, ketiga orang di dalam mobil tadi ditembak mati. Melihat pemandangan di depan, Jimmy secara internal merasa sangat bersalah. Jika bukan karena saya, seluruh keluarga mereka tidak akan meninggal begitu tragis. Karena untuk mencegah musuh terus mengejar dan menyerang lagi, kalian berdua harus segera meninggalkan tempat kejadian. Tapi di tangannya selalu memegang mainan gadis lain. Setelah kembali ke rumah, perhatikan baik-baik apa yang terjadi hari ini. Dalam benaknya, bayangan gadis kecil yang duduk di dalam mobil terus bermunculan di benaknya. Jadi dia membuat keputusan penting. Dia berniat untuk melepaskan segalanya dan memulai dari awal. Sekarang kepala polisi menginterogasinya karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah pemimpin dari salah satu dari 7 geng mafia. Tidak punya pilihan selain memberitahu intelijen untuk membuat mereka percaya padanya. Dia mengatakan ada konflik aksi di selatan kota sekarang. Begitu kata-kata itu selesai, seorang polisi segera melaporkan hal ini. Ada 2 orang lainnya yang kehilangan nyawa karena konflik ini. Kali ini kepala polisi benar-benar yakin akan identitasnya dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Jelaskan bahwa dia ingin memiliki identitas baru dan memulai hidup baru. Dengan syarat dia akan memberikan petunjuk tentang sisa 6 geng mafia kepada polisi. Kemudian di bawah bantuan Jimmy, polisi tidak perlu berupaya apapun untuk menangkap semua bos mafia. Karena itu, media lokal memuji kemampuan polisi dalam bekerja. Sekarang saatnya bagi kepala polisi untuk memenuhi janjinya. Dia menjadikan identitas Jimmy sebagai guru sekolah menengah. Harap Anda datang ke kota baru untuk merenovasi. Melihat ini, saya ingat pepatah bahwa Jimmy tidak menakutkan. Hanya takut Jimmy memiliki kebiasaan. Sebagai pemimpin dunia bawah, dia juga bisa menjadi guru sekolah menengah. Untuk melindungi Jimmy agar tidak membiarkan musuh membalaskan dendamnya. Jadi kepala polisi meminta Sugan untuk pergi dengan Jimmy tetapi sebagai istrinya. Sebenarnya kepala polisi melakukannya untuk memantau Jimmy. Tapi Sugan tidak mau mengakui kalau tubuhnya sangat panas. Jadi ketika Jimmy mendengarnya, dia juga ingin mengubah orang lain. Dia mengejeknya. Jika dia pergi bersamanya, dia tidak tahu siapa yang akan melindungi siapa. Sementara Sugan yang marah setuju untuk mengambil pekerjaan ini. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk membuktikan kekuatannya. Namun, dalam perjalanan ke kota baru, Sugan tidak bisa menahan air mata. Tapi mungkin pengaturan ini akan membuatnya benar-benar jatuh cinta pada Jimmy. Ada yang tahu kenapa dia menangis. Keduanya pergi ke kota baru, berencana untuk menyewa rumah dan menetap. Tapi Sugan bilang sewa rumah itu terlalu mahal. Dia kemudian mulai memainkan peran sebagai seorang istri. Dia memperingatkan Jimmy untuk tidak membuang-buang uang di masa depan. Karena sekarang dia hanya seorang guru. Broker mengatakan rumah ini sangat bagus. Selain itu ada kamar untuk anak kecil.
Biarkan anak-anak masa depan mereka tidur. Ketika Sugan mendengarnya, dia sangat malu, dan Jimmy diam-diam bersukacita. Di malam hari, untuk merayakan kehidupan baru, Jimmy ingin makan sesuatu yang enak. Tapi ketika Sugan melihat bahwa harga di sini hampir sama dengan gaji 1 bulan. Jadi dia bilang dia kelebihan berat badan. Makan salad sayuran dalam porsi tidak masalah. Namun, saat Jimmy memberinya steak, dia masih tidak bisa menolak tetapi memasukkannya ke dalam mulutnya. Selain itu, dia mengatakan itu adalah steak terbaik yang pernah dia makan. Untuk berpura-pura menjadi lebih seperti pasangan, Jimmy bertanya kepada Sugan tentang orang tuanya. Tapi ini hanya menyebabkan rasa sakitnya. Ternyata orang tuanya sudah lama meninggal. Sekarang dia sendirian. Jimmy dengan cepat meminta maaf padanya untuk pertanyaan sensitif itu. Namun, keduanya tidak mengetahui bahwa kematian ayah Sugan disebabkan oleh Jimmy. Pada saat yang sama, 5 siswa yang dicurigai di sekolah bersiap untuk melarikan diri. Setelah ditemukan oleh penjaga penjara, mereka segera membunyikan bel alarm. Kelima orang ini masih menolak untuk menyerah dan segera bergegas. Tanpa diduga, polisi penjara menembaki mereka. Untungnya, pistol itu hanya peluru karet yang tidak menyebabkan luka serius bagi mereka. Keesokan harinya mereka berlima dipanggil ke kantor kepala desa. Karena tidak ingin mereka kehilangan masa mudanya yang indah, pemerintah memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada mereka untuk kembali bersekolah. Jika mereka berhasil menyelesaikan studi mereka, mereka akan dilahirkan kembali. Ternyata kelima mahasiswa ini salah masuk penjara. Semua orang yang mendengarnya sangat senang. Tapi hanya satu orang yang tidak senang. Bahkan setelah selesai, dia kembali untuk mencari kepala desa dan berkata dia tidak ingin pulang. Hanya karena pada awalnya saudara tirinya melakukan kejahatan. Tapi ibu tirinya memintanya untuk menyalahkan adiknya. Tapi kepala desa tidak ingin dia melewatkan kesempatan ini untuk membuat hidup baru. Jadi Pak Kades menolak permintaannya, dan menyuruh untuk segera berkumpul kembali dengan keluarganya. Semua orang senang dan bersemangat di bus pulang. Besok adalah hari pembukaan. Sesampainya di sana, mereka saling berpamitan. Hanya tidak tahu kemana harus pergi. Keesokan harinya Sugan tiba di pintu rumahnya setelah Jimmy membuka. Ternyata dia mencukur rambutnya. Sugan tidak bisa menahan tawa. Keduanya tiba di gerbang sekolah. Sebelum pergi, Jimmy juga menyuruhku Sugan untuk menjemputnya di malam hari sepulang mengajar. Spontan Sugan menggertakkan gigi. Namun, begitu Jimmy memasuki sekolah, dia melihat seorang guru sedang dibawa ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, murid berambut pirang mengemudi ke halaman sekolah untuk melihatkan kemunculannya kembali. Dan 5 siswa baru secara kebetulan ditempatkan di kelas si pirang. Pertama kali mereka bertemu, kedua belah pihak bertengkar. Saat pertengkaran itu berkecamuk, Jimmy memasuki kelas. Dia mengangkat suaranya untuk memanggil seseorang ke tempat duduknya. Siswa lain bergiliran mengambil tempat duduk mereka. Dan pria pirang itu mengatakan dia tidak suka mendengarkan perintah orang lain. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau pemangkasnya dan pergi ke tempat Jimmy.